Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuwala ma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian dari materi yang terdapat dalam kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan mereka. Ini interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semua kalangan masyarakat, dengan beragam strata sosialnya, dengan beragam tingkat pengetahuan, ekonomi, dan yang lainnya. Pada pembahasan beberapa bulan yang lalu, tema kita berkaitan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang miskin. Nah, kemudian pasangannya interaksi Nabi SAW dengan orang-orang kaya yang berkecukupan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan di malam ini sebagai kelanjutan dari bahasan yang sudah kita sempat kaji sebelumnya. Nah, kita akan coba tampilkan dalam slide atau di layar yang ada di hadapan jamaah sekalian. Nampak bisa terlihat di sini bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kaya. Nah, kita bisa lihat di sini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi. Pada bahasan sebelumnya, supaya nyambung, kita singgung apa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, meskipun kita akan bahasnya secara singkat, karena ini memang adalah bentuk bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang kaya dengan bentuk dan cara yang khas. Kita lihat di sini, pada pembahasan 2 pekan yang lalu, sampai pada bahasan ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi SAW setelah beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam dirinya, dalam hatinya, secuil dari rasa takabur, ya, sombong. Nah, kemudian di mana apa? Lalu di Nabi SAW setelah bersabda itu kemudian ditanya oleh sahabat, Inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, orang itu suka bajunya bagus, alas kakinya juga bagus, sendalnya bagus, sepatunya bagus. Lalu Nabi SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai keindahan. Al-kibru, yang namanya takabur, itu adalah batorul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya takabur itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi bukan persoalan pakai bajunya bagus. Orang kalau pakai baju bagus, kemudian rapi dan indah dilihat oleh orang lain, ini sesuatu yang baik. Dan jelas maksudnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka. Maka kalau ada orang terlihat rapi, bersih, baik pakaiannya, kemudian kendaraannya dan yang lainnya, itu Allah cintai, Allah sukai. Dan itu bukan takabur, itu bukan sombong. Sombong itu kalau menolak kebenaran. Disodori hadisnya begini, tuntunannya begini, masih ngeyel dan bertahan. Disodori ayat Quran begini, tapi tetap menolak. Mau Quran, mau hadis, nggak ada nggak ngefek lah, nggak ada pengaruhnya. Nah itu baru namanya takabur. Ketika disodori ayat Quran atau hadis untuk supaya kita kembali ke jalan yang benar. Tapi yang terjadi malah justru ngeyelnya, menolak. Nah, itu namanya batorul haq. Kemudian waqamtun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan fulan dan fulan dengan melakukan penghinaan. Dan penghinaan itu bisa penghinaan kepada orang, person, atau penghinaan juga bisa dilakukan terhadap kelompok, komunitas, masyarakat, atau suku etnis. Ya. Nah, tentu kalau yang kedua dosanya jauh lebih besar ketimbang kalau melakukan penghinaannya kepada satu orang. Sekarang gini, maaf. Kalau saya misalnya mendengar ada orang menghina fulan A, ya, itu dosa. Tapi kepada satu orang. Tapi kalau kemudian menyebut etnisnya A, maka dosanya menjadi lebih besar.
Karena yang diejek, yang dihina bukan lagi fulan yang berasal dari etnis A, bukan cuma satu orang, tetapi etnis A secara keseluruhan. Sementara mereka bertanya apa dosanya yang lain kok jadi dibawa kemana-mana. Seperti misalnya sekarang kelompok menyimpang yang anti Arab. Ya. Nah ini kan salah satu pemahaman menyimpang yang berkembang, perilaku menyimpang, kelainan yang muncul pada sebagian orang pada saat mereka melakukan penghinaan terhadap suku atau etnis tertentu. Bagi kita, orang Arab ya dengan semua keragamannya. Sama juga dengan orang Indonesia dengan semua keragamannya. Orang etnis yang lain pun demikian. Artinya, sekarang kalau kita bicara misalnya orang Arab, yang baik ada nggak? Oh ada. Tapi yang jelek ya juga ada. Ada yang baik dan yang tidak baik itu ada. Orang Indonesia juga demikian. Mau orang Eropa, orang Cina, orang Afrika, semuanya ada. Tidak mungkin kita mengatakan semua orang dari suku atau etnis tertentu baik semua atau jelek semua, nggak ada. Nah, apalagi kalau kita menyebut bangsa ya. Bangsa yang jumlahnya besar, banyak, tidak mungkin kita mengatakan semuanya jelek. Sebaliknya juga tidak mungkin kita semua mengatakan semuanya baik. Nah, ini yang sebelumnya. Kemudian pada pembahasan terakhir kita sudah sempat menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan baik orang-orang kaya yang melakukan perbuatan kebajikan, lalu kemudian diapresiasi dan didorong, sekaligus juga didorongnya untuk apa? Supaya berbuat lebih banyak lagi. Pada saat itu yang sempat kita sampaikan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa siapapun yang memberikan sejumlah kekayaannya demi keridhaan Allah SWT, maka dia akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Kemudian ada yang dipanggil dari pintu sholat, pintu jihad, pintu rayyan untuk ahli puasa, dan pintu sedekah. Nah, kemudian Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut? Dan Nabi SAW menyatakan, na'am, wa arju an takuna minhum. Ya, saya berharap engkau termasuk di antara mereka. Di hadis yang lain, kemudian kejadiannya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan sahabat. Suatu ketika beliau bertanya kepada para sahabat, man asbah minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Abu Bakar mengatakan ana. Yang berikutnya faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini mengiringi jenazah? Dijawab oleh Abu Bakar lagi ana. Lalu faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Dijawab lagi oleh Abu Bakar ana. Kemudian pertanyaan keempat, faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dijawab lagi oleh Abu Bakar ana. Jadi pertanyaan yang ini bisa jadi dalam satu hari belum tentu kita bisa kerjakan semuanya, apalagi kalau itu waktunya masih terlalu pagi, oleh Abu Bakar sudah dikerjakan semua. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, nah ini bentuk apresiasinya. Majtama' nafi mri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang dalam dirinya terkumpul hal-hal tersebut, maka dia akan masuk surga. Jadi Abu Bakar orang yang bergegas untuk mencari peluang-peluang beramal kebajikan dan bisa bisa merebut peluang tersebut tanpa harus menunggu terlalu lama. Nah, kalau itu Abu Bakar juga sama pada kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau Utsman bin Affan ini pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 1.000 dinar, membawa 1.000 dinar. Dan pada pertemuan yang lalu sudah sempat disampaikan bahwa pada versi terjemahan ada kesalahan yang harusnya tertulis dinar malah tertulis dirham, ya. Itu koreksinya. Nah, kemudian
Kalau di buku terjemahan yang versinya Aqwam, di halaman 342 tertulisnya 1000 dirham. Kalau versi bahasa Arabnya, kita bisa lihat di sini, bi alfi dinarin, 1000 dinar. Jadi kita lihat teks aslinya, 1000 dinar. Nah, ini dibawa disodorkan oleh Utsman bin Affan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau membawanya eh, dalam fi thawbihi, dalam pakaiannya, ketika beliau membantu menyiapkan Jaisul Usrah, ya, pasukan yang waktu itu memang dalam kondisi sulit, kondisi berat. Nah, kemudian eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi dan beliau menyatakan eh, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan hari ini tidak akan membuatnya mendapatkan mudarat di kemudian hari kelak. Jadi ini bentuk apresiasi yang luar biasa. Jadi artinya apapun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Dan itu diulang-ulang beberapa kali. Nah, ini bentuk apresiasinya, dan ini bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang berkontribusi dalam amal-amal kebaikan, termasuk diantaranya adalah yang berkontribusi dengan hartanya. Selanjutnya, kita lihat bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk yang lain. Karena Shallallahu Alaihi Wasallam yu'awwiduhum ala tijarati ma'allahi li'annaha hiyat tijaratur rabiha. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan, biasakan kepada mereka untuk berniaga dengan Allah. Karena inilah bentuk perniagaan yang paling menguntungkan. Perniagaan yang paling menguntungkan adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Nah, mereka yang seperti ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Quran, lalu menegakkan sholat, serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, baik dengan diam-diam maupun terang-terangan. Itu artinya ya infak bisa sembunyi-sembunyi dan bisa juga terang-terangan. Itu artinya ini sekaligus saya singgung karena bisa menjadi penjelasan bahwa yang namanya infak itu tidak harus selalu dimaknai dengan infak sembunyi-sembunyi, karena nasnya juga menyatakan sirron dan ada alaniyah. Ada yang sembunyi-sembunyi dan ada yang terang-terangan. Dan dua-duanya sama-sama benar. Tidak ada yang salah. Sama-sama disyariatkan. Nah, kemudian orang yang seperti ini adalah mereka yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Inilah perniagaan, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perniagaan yang tidak ada ruginya. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah sempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, di sini kita lihat tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak ada ruginya. Nah, kalau perdagangan yang tidak ada ruginya, artinya perdagangan itu perdagangan yang pasti menguntungkan. Apa itu perdagangan? Ya, atau perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba lihat hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa pernah suatu ketika ada seseorang yang datang dan lalu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li fulanin nakhlah wa ana uqimu haiti biha
fa'murhu ayyu'tiyani hatta uqima ha'iti biha. Ini apa? Sahabat ini menceritakan, ya Rasulullah, saya sedang membangun sebuah pagar di sekeliling kebunku. Namun, sebuah pohon kurma milik tetanggaku berdiri menghalangiku. Ya, dari kan ini mau menyelesaikan pagarnya ini. Tapi karena ini ada pohon menghalangi. Sehingga saya meminta dia untuk menyerahkannya untuk saya beli. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'tiha iyyahu binakhlatin fil jannah." Berilah dia pohon itu sebagai pertukaran untuk pohon di surga. Maka ternyata orang itu enggan, nggak mau memberikan. Lalu apa? Lalu Abu Dahdah mengatakan, dan Abu Dahdah nggak tanggung-tanggung karena dengar Nabi SAW menyebutkan pohon kurma di surga, Abu Dahdah nggak menghilangkan peluang ini. Lalu mengatakan, bi'ni nakhlataka bihaiti. Nah, ini Abu Dahdah ngasih tawaran. Dan ini tawaran yang jauh lebih menguntungkan. Nah, jadi kan tadi karena nggak mau, terus kemudian Abu Dahdah mengatakan mendatangi orang itu dan Abu Dahdah mengatakan, e, juallah pohon kurma tersebut kepadaku dan saya ganti dengan kebun. Jadi pohon yang cuma satu itu tolong dijual, nanti tak ganti dengan satu kebun. Fafa'ala, orang itu pun lalu menyetujui. Ini kan jauh sekali. Satu pohon sama. Satu pohon dengan dua pohon ya selisihnya masih sedikit. Tapi kalau satu pohon dengan satu kebun, nah, tapi kenapa? Karena Abu Dahdah mendengar ada balasan kebun di surga. Karena ada balasan kebun di surga. Ketika mendengar ada balasan kebun di surga, nah ini peluang yang besarnya luar biasa. Lalu kemudian beliau menawarkan orang tersebut, ya, juallah kebunmu kepadaku dan sebagai gantinya Anda akan mendapatkan, juallah pohon, gitu ya, maaf, juallah pohonmu kepada sebagai gantinya saya berikan kebun saya. Nah, kemudian lalu Nabi ketika melihat itu, dia lalu setelah orang itu menyelesaikan, Abu Dahdah menghadap Rasulullah SAW dan bersabda, ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya sudah membeli pohon kurma tersebut dengan kebun saya. Maka berikanlah pohon itu kepada orang yang membangun pagar itu. Karena saya sudah memberikan pohon itu kepada Anda. Nah, kemudian ketika mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda, kam min adkin rohali abid dahdah fil jannah. Ya, betapa banyak pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga. Dan qala Hamirah, diulang-ulang. Betapa banyak pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga. Betapa banyak pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga. Yang luar biasa adalah ini yang berikutnya. Ya, yang luar biasa adalah ya pada bagian berikutnya. Setelah kemudian kebun itu diserahkan karena Abu Dahdah ingin menangkap peluang surganya. Dan surga itu seperti kita kata bersama, kadang-kadang harus dikejar dengan sesuatu yang pengorbanan yang besar. Maka kemudian Abu Dahdah melakukannya. Apa yang terjadi? Kemudian Abu Dahdah pulang dan menemui istrinya.
kan ke kebun menemui istrinya, dan ketika ketemu dengan istrinya, lalu beliau mengatakan, ya Ummad Dahdah, wahai Ummu Dahdah, ukhruji minal haid, keluarlah dari kebun ini. Ya, keluarlah dari kebun ini. Fa inni qad bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Karena saya sudah menjualnya dengan sebatang kurma di surga. Dengan satu pohon kurma di surga. Nah, ketika mendengar itu, kita lihat yang luar biasa bukan cuma dari Abu Dahdah. Yang luar biasa juga dari Ummu Dahdahnya. Ummu Dahdah lalu mengatakan, Robi halbai. Inilah sungguh perniagaan yang menguntungkan. Ya, ini sungguh perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan siapa itu? Perniagaan yang dilakukan oleh Abu Dahdah, karena ketika itu Abu Dahdah ingin menangkap peluang untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik di sini adalah bagaimana kita lihat kedua-duanya, Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Abu Dahdah ketika melihat ada peluang mendapatkan surga, sebab kalau disebutkan akan mendapatkan satu pohon kurma di surga, jadi artinya kan berarti masuk surga. Dan kemudian Abu Dahdah segera menangkap peluang tersebut, dan bisa kita bayangkan menjual satu pohon, membeli satu pohon dengan satu kebun, kan harusnya nggak seimbang. Tapi karena memang orang mencari surga, yang dicari adalah pohon kurmanya, ya pohon kurma di surga. Lalu kemudian setelah disampaikan kepada Nabi SAW dan diapresiasi, kemudian beliau menyatakan bahwa Abu Dahdah akan mendapatkan pohon dan beberapa pohon kurma di surga. Lalu beliau pulang dan minta supaya istrinya keluar dari kebun tersebut. Istrinya pun menyambut itu. Dan istrinya kemudian mengatakan, Robi halbai. Ini perdagangan yang menguntungkan. Ya, perniagaan yang menguntungkan. Ini hal yang luar biasa dari Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Kita melihat sosok Abu Dahdah dan Ummu Dahdah ini sosok suami istri yang dari sisi tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, berada pada level yang sudah sangat luar biasa. Yang kita lihat di sini adalah istrinya kok nggak protes ya? Ada nggak protes dengan mengatakan, loh ini apa nggak rugi deh? Atau kemudian apa nggak dipikir-pikir dulu? Atau sama sekali nggak? Kalau sudah di hadapannya surga, ya peluang itu ditangkap dan tidak ragu-ragu lagi untuk merebut peluang tersebut. Oleh karena itu, respon yang langsung muncul adalah Robi halbai. Ini perniagaan yang menguntungkan. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana keteladanan yang dilakukan oleh Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua dari kisah Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya kembalikan ke Mas Fahmi.
Alhamdulillah. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan masuk. Saya baca